Seumpama biji. Shalom, saudara Tuhan, kembali kita pagi hari ini dalam renungan pagi dan kita akan belajar sebagian firman Tuhan, dan saya beri tema untuk beberapa hari ke depan ini yaitu dengan judul Datang dan Pergi. Saudaraku yang kasih Tuhan, mungkin saudara bertanya, bahasan apa yang disampaikan? Saya akan ambil di dalam Matius, yaitu kisah tentang angin ribut diredakan. Kita akan baca, saudaraku yang kasih Tuhan, dalam kisah ini sesuatu yang luar biasa. Karena apa, saudaraku? Bahwa masalah bisa datang dalam hidup kita sewaktu-waktu. Tetapi ketahui juga masalah bisa pergi dengan segera di dalam hidup kita. Apa yang harus terjadi sehingga masalah itu bisa pergi di dalam hidup kita? Saudaraku, kita akan baca satu ayat di dalam Matius 8 ayat yang ke-23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikutinya. Kisahnya, Yesus masuk ke dalam perahu dan muridnya mengikutinya. Ini keputusan dari murid-murid mengikuti akan Tuhan. Tapi kalau sudah baca dalam Lukas 8 ayat yang ke-22 dikatakan, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau, lalu bertolaklah mereka. Di mana hal yang biasa, murid-muridnya bersama dengan Tuhan senantiasa. Kalau yang tadi Yesus masuk, muridnya mengikuti. Tapi kalau di dalam Markus 4 ayat yang ke-35, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada muridnya, mari kita bertolak ke seberang. Satu ajaan. Itu semuanya hampir sama. Tapi yang jelas ada satu keputusan yang diambil oleh murid-muridnya untuk mengikuti akan Tuhan. Caranya, situasinya itu tidak penting. Tapi keputusan itu menentukan kita boleh melihat angin itu diredakan, boleh melihat masa itu pergi kalau kita itu ada bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, mungkin kehadiran saudara bersama dengan Tuhan beda dengan kehadiran saya. Atau mungkin kehadiran saudara beda juga dengan yang lain. Bagaimana saudara mengambil keputusan mengikut Tuhan. Masih ingat dalam benak pikiran saya, jelas sekali, yaitu di tahun 1979, 1 Maret. Saya datang diajak teman dalam sebuah kebaktian KKR yang betul-betul asing bagi saya, karena saya tidak pernah menghadiri semacam itu. Saya ibadah mungkin di sesuatu di gereja yang lain, atau mungkin tidak pernah beribadah bahkan seperti itu. Kadang-kadang saja. Apalagi harus datang ke sebuah KKR yang diadakan di tahun 1979, 1 Maret. Saya datang bersama dengan teman-teman. Bagi saya, orang yang hadir pada waktu itu jauh lebih menarik daripada saya mendengarkan khotbah yang disampaikan pada waktu oleh pendeta Pak Damaris. Tetapi saudaraku yang kasih, di akhir khotbah itu ada satu tantangan, ada satu undangan yang berkata, barang siapa mau terima Yesus dan mengikut Yesus, maju ke depan. Khotbah saya tidak mengerti apa-apa, pujian saya juga tidak mengenal. Tapi pada waktu undangan itu, saya datang dan maju ke depan. Dan saya berkata, Tuhan, aku menerima Engkau dan aku mau mengikut Engkau. Keputusan itulah yang menyebabkan sampai hari ini, saya berada di dalam perahu bersama dengan Yesus. Kalau saya bertanya, dalam pengiringan Yesus ada masalah atau tidak? Pasti ada. Tetapi kalau saya bertanya, masalah itu pergi atau tidak? Segera pergi, karena saya bersama dengan Yesus. Jadi saudaraku yang Tuhan, yang kita ingin bahas pada hari ini yang pertama adalah, di mana saudara berada, itu menentukan saudara akan melihat bahwa badai, masalah itu akan pergi atau tidak dalam hidup saudara. Saudara bisa ada di dalam satu danau bersama dengan Tuhan, tapi tidak dalam satu perahu bersama dengan Tuhan, atau satu kapal bersama dengan Tuhan. Kalau saudara mungkin dalam satu danau bersama dengan Tuhan, mungkin saudara tidak akan mengalami masalah yang dimana saudara tidak melihat bahwa angin itu reda. Mungkin perahu saudara akan tenggelam.
Tetapi yang paling penting dalam hidup kita, apakah kita ini satu kapal bersama dengan Tuhan. Masalah hidup ini pelik sekali. Problem bisa datang sewaktu-waktu tanpa diundang dalam hidup kita. Tetapi ketika saudara yakin bahwa hidup saudara ada bersama satu kapal bersama dengan Yesus, satu perahu bersama dengan Yesus, saudara akan melihat sesuatu yang besar. Saudara akan melihat sesuatu yang luar biasa. Sudah teruji ketika orang berjalan dengan Tuhan di padang pasir. Tuhan juga kerjakan sesuatu yang besar. Ketika di mana Yesus ada bersama dengan saudara, sesuatu masalah akan datang, tetapi dapat diselesaikan. Ketika orang mengadakan pesta dan kehabisan anggur, tapi Yesus ada di dalam rumah itu, sesuatu yang besar terjadi, di mana ada hidangan yang luar biasa, anggur yang lebih enak disajikan di akhir. Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam hidup ini pertanyaannya ada sama. Di mana saudara berada? Di dalam satu danau atau di dalam satu kapal? Biarlah hidup saudara tetap ada dalam satu kapal bersama dengan Tuhan. Saudara bukan sekedar hadir dalam sebuah gereja yang sama, tapi saudara boleh hadir di dalam kehidupan, di dalam satu perahu di mana Yesus ada. Kalau itu terjadi, maka kita akan melihat Dia datang dan segera pergi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami mau ada dalam satu perahu atau kapal bersama dengan Engkau. Dan kami akan melihat badai itu datang, tapi akan segera pergi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.